You said never let me go. You said never let me go. You said never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Maulida, saya Melina Hidayah, saya Syahira Dwi Damayanti, saya Sri Lestari, saya Nur Ajijah. Berikut ada tips cara merawat balita. Yang pertama, ada tips untuk makanan balita. Bagi bunda yang memiliki anak balita dan sedang aktif bermain dan belajar, tentunya memerlukan asupan nutrisi yang cukup, tepat, dan lengkap untuk menjamin agar tumbuh kembangnya optimal. Sebagai orang tua, pastikan agar bunda menyajikan menu makanan sehat yang bisa memberikan asupan energi dan zat gizi untuk mendukung perkembangan motorik. Berikut ada 5 makanan sehat untuk balita. Yang pertama ada sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau tua seperti sawi, bayam, brokoli, dan kangkung memiliki banyak kandungan serat untuk menjaga metabolisme tubuh dan kadar vitamin serta mineral yang tinggi. Kemudian yang kedua ada daging. Makanan sehat selanjutnya yakni daging. Daging merupakan sumber yang baik untuk tubuh karena mengandung vitamin, protein, mineral, zat besi. Yang ketiga ada buah-buahan. Nah, bunda perlu juga memasukkan menu makanan sehat balita berupa buah-buahan yang sehat seperti alpukat, blueberry, atau jeruk mandarin yang memiliki banyak kandungan berbagai zat gizi yang diperlukan si buah hati. Kemudian yang keempat ada kacang-kacangan. Bunda juga bisa menyajikan menu makanan sehat balita dari kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, almond, pistasio, dan lain-lain karena memiliki kandungan sumber lemak baik omega 3 dan omega 6. Kemudian yang terakhir ada yogurt. Bunda bisa memperkenalkan yogurt kepada anak balita karena dalam kandungan yogurt ini ada terkandung bakteri baik dalam produk fermentasi susu, berfungsi memelihara kesehatan saluran pencernaan anak balita bunda. Itulah 5 jenis makanan sehat yang perlu bunda berikan untuk anak balita bunda ya. Nah, selanjutnya ada waktu makanan yang bisa bunda berikan untuk anak balita bunda. Di sini ada waktu makanan utama diberikan 3 kali dalam sehari, saat sarapan, saat makan siang, dan saat makan malam. Bunda bisa membuat jadwal sarapan bisa dimulai pada pukul 6 pagi, kemudian saat makan siang bisa pada jam 11.30, dan saat makan malam bisa pukul 17.30. Bila sudah memiliki jadwal makan sendiri, lakukan secara teratur dan terencana ya bunda. Kemudian jam makan yang teratur membantu anak mengetahui rasa lapar dan kenyang. Selain itu, hal ini juga membentuk kebiasaan makan anak sampai ia dewasa nanti. Pastikan waktu makan tidak terlalu lama. Beri waktu maksimal 30 menit agar si kecil yang berusia 5 tahun lebih fokus terhadap porsi makan yang sudah diberikan. Nah, di sini ada beberapa jenis bekal yang bisa bunda buat untuk anak balita bunda. Nah, yang pertama ada bola-bola daging. Makanan satu ini sangat cocok dijadikan bekal karena mudah dimakan oleh si kecil ketika di sekolah. Kemudian yang kedua ada gimbap. Menu makanan khas Korea ini bisa dijadikan inspirasi untuk menu bekal anak balita usia 5 tahun. Selain mudah dimakan oleh si kecil, warna makanannya juga menarik sehingga bisa menaikkan nafsu makan anak. Nah, 2 menu makanan yang telah direkomendasikan tadi, bunda bisa mencari resepnya di internet ya. Kedua, memenuhi imunisasi pada anak yang berfungsi untuk kekebalan anak tersebut. Jenis imunisasi di sini ada 5. Yang pertama HB0 diberikan pada usia 0 sampai 7 hari. Yang kedua polio diberikan 4 kali yaitu bayi baru lahir usia 2, 3, 4 bulan. Yang ketiga ada BCG diberikan usia 3 bulan. Yang keempat ada DPT yang pemberian pertama pada usia 2, 3, 4 bulan. Yang kedua 18 bulan dan yang terakhir 5 tahun. Kemudian ada imunisasi HIV dan yang terakhir ada campak yang diberikan pada usia 9 bulan. Yang ketiga, mengapa anak harus memasuki PAUD? Nah, di PAUD ini tidak hanya sarana untuk memperkenalkan dunia sekolah saja pada anak, namun juga membantu anak agar bisa belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Orang tua juga perlu tahu bahwa anak memiliki kemampuan yang perlu diasah sejak dini. Anak memiliki berbagai kemampuan dan sudah dapat dibentuk sedari dini.
Nah, untuk manfaat masuk PAUD bagi anak ini, melalui PAUD, anak-anak usia 0 hingga 6 tahun bisa memperoleh perawatan dan pendidikan dengan pemberian gizi yang seimbang. Selain itu juga bisa mendapatkan stimulasi yang bermakna dan mengarah pada pencapaian perkembangan otak anak. Berikut manfaat dari PAUD bagi anak. Yang pertama, ada melatih penyesuaian sebelum masuk ke sekolah lanjutan. Yang kedua, melatih keterampilan mengelola emosional. Yang ketiga, melatih kemampuan kognitif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosialisasi. Yang kelima, melatih kemampuan berbahasa dan komunikasi. Yang keenam, mengembangkan karakter anak. Yang ketujuh, keterampilan fisik dan motorik. Dan yang terakhir, memiliki aktivitas bermain yang seru dan terarah. Yang keempat, mengajari anak tentang kebersihan. Kita bisa mengajari anak dimulai dari hal yang kecil. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah. Kemudian kita bisa mengajari anak menggosok gigi. Saat anak di PAUD, mungkin kita akan mengajari anak tentang cara membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan anak untuk mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Jadi tips yang terakhir yaitu adalah waktu tidur untuk balita. Normalnya tidur untuk balita 10 hingga 13 jam per hari. Pada malam hari, balita tidur hingga 7-8 jam. Dan untuk siang hari, 2 hingga 3 jam. Jadi, waktu tidur yang cukup juga memainkan peran penting terhadap perkembangan kognitif buah hati, yaitu kemampuan untuk berpikir dan memahami, mengolah informasi, belajar bahasa, dan lain sebagainya. Pada anak usia sekolah, kurang tidur bisa membuat mereka kurang konsentrasi dalam belajar, bersikap nakal, mendapatkan nilai yang jelek, juga depresi hingga hiperaktif. Sekian tips dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.